Salam, selamat pagi Bapak Ibu, dimanapun Anda berada. Di sini di SMA 14 Berau, anak-anak lagi sibuk dan mencoba untuk mengenal sejauh mana pelitanya diisi lewat pendidikan. Ya, ini semester. Bapak Ibu, saya ingin mau menyampaikan tentang benda-benda yang ada di muka bumi ini yang kalau diubah wujud aslinya itu tidak berubah kembali kepada yang aslinya. Sebenarnya seharusnya saya mau foto, tapi ibu-ibu sibuk di dapur untuk menyiapkan konsumsi, jadi saya tidak perlu foto karena Bapak Ibu sudah tentu paham, sudah mengerti, bahkan sudah menggunakan di rumah masing-masing. Contohnya yang saya ingin sampaikan bahwa kulkas itu Bapak Ibu kalau kita gunakan untuk mengubah es yang dari awalnya adalah hujan lalu masuk ke sungai, lalu kita ambil masukkan di dalam plastik, kemudian kita masukkan di dalam kulkas. Nah, kalau kita masukkan di dalam kulkas itu, dia akan berubah wujud. Bukan lagi namanya air, tetapi akan berwujud ya yang disebut dengan es batu. Nah, es batu ini Bapak Ibu kalau kita misalnya keluarkan dari kulkas, maka dia akan kembali menjadi wujud aslinya yang akan mencair, lalu masuk lagi ke sungai ke lautan, ya akhirnya terjadi lagi proses penguapan, ya kembali ke atas, ya itu yang membuktikan bahwa wujud asli air kalau diubah yang menjadi es tidak akan mengurangi wujud aslinya sedikit pun, ya tetap menjadi air yang betul-betul air yang asli, ya. Begitu juga Bapak Ibu, ya, yang ingin sampaikan tentang penjelmaan. Nah, ini saya mau masuk di penjelmaan Allah Bapa, ya, mau menjelma menjadi manusia. Jadi wujud aslinya sebagai Allah Bapa itu tidak ada perubahan. Ya, dia akan kembali ya menjadi Bapa yang 100% adalah Allah. Ya. Jadi penjelmaan Bapa dengan kehendaknya itu sendiri, ya, dengan persetujuan Bunda Maria, dengan kemauan Bunda Maria, ya, meminjamkan kulkasnya, ya, meminjamkan kandungannya, ya, untuk Allah, ya, menjadi ya bayi, ya, di dalam rahim Bunda Maria. Setelah Bunda Maria melahirkan bayi itu, ya, hidup, ya seperti kita, ya, dilahirkan, wujudnya itu menjadi manusia, berubah menjadi manusia. Setelah ya hidup, ya, kira-kira ya 33 tahun di
muka bumi ini, ya, dia mengalami yang namanya, ya, penderitaan yang begitu dahsyat, penghinaan yang begitu dahsyat, ya, memberikan dirinya, ya, untuk disalibkan, ya. Jadi di situ Tuhan Yesus betul-betul mengalami yang namanya penderitaan, ya, kesengsaraan, ya, penghinaan, hujatan, dan begitu banyak hujatan, ya, luar biasa. Bapak Ibu, ya, dimanapun Bapak Ibu berada, nah, setelah selesai, ya, Yesus disalibkan, ya, disalibkan lalu dimakamkan, ya, terbuktilah firman-Nya bahwa, ya, membangun bait Allah itu hanya selama 3 hari. 3 hari dia bangkit dari kuburnya, yang disebut dengan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, setelah Yesus bangkit, ya, disitulah membuktikan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah 100%, ya, karena tidak ada orang di muka bumi ini yang menjanjikan akan kebangkitannya lalu betul-betul bangkit. Jadi hanya Tuhan Yesus yang tahu rencana-rencana kehidupannya, tahu rencana-rencana apa yang dia buat, bahkan sekaligus rencana-rencana iblis yang menghajar Tuhan Yesus lewat penangkapannya, lewat muridnya sendiri yaitu Yudas, tahu persis bahwa Yesus akan dihajar, ya, Yesus akan ditangkap, diadili dan sebagainya. Dia tahu persis, ya. Tetapi karena kasih dan cintanya kepada manusia, lalu taat kepada Allah Bapa, dia menyerahkan sungguh-sungguh pribadinya, dirinya, jiwanya kepada Allah Bapa. Kebangkitannya lah yang membuktikan Yesus adalah sungguh-sungguh Allah 100%. Semoga contoh yang sangat sederhana tadi, ya, yang saya gambarkan tentang kulkas, ya, tentang mengubah suatu benda dari air menjadi es, es menjadi air, yang tidak berubah wujudnya sedikit pun, kembali menjadi aslinya, ya, juga mencontohkan bahwa Allah lebih daripada itu, ya, bisa, ya, meminjam kandungan Bunda Maria, lalu lahir, lalu hidup seperti kita sebagai manusia. Apa yang dirasakan oleh manusia itulah yang dialami Tuhan Yesus pada waktu itu, ya, supaya, ya, Allah Bapa atau Tuhan Yesus itu merasakan sungguh-sungguh keadaan manusia. Nah, kalau Allah Bapa sudah merasakan sungguh-sungguh keadaan kita sebagai manusia, maka, ya, secara otomatis itu Allah Bapa akan cepat untuk merasakan kalau kita berdoa, kalau kita meminta sesuatu kepadanya, ya, mintalah maka kamu akan diberikan, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu, carilah maka kamu akan mendapat. Itu akan lebih cepat, ya, lebih gampang kita diberikan, ya, kalau kita datang kepadanya, karena udah tahu, sudah pernah menjalani proses-proses kehidupan manusia, sudah menyatu persis,
dengan manusia. Semoga contoh-contoh yang sangat praktis ini ya membuat kita ya membuat iman kita semakin bertambah, iman kita semakin kuat, dan juga pola pikir kita itu bisa terbuka ya, melihat ya contoh-contoh yang saya sampaikan ya. Maka channel ini yang saya gunakan ini saya judulkan pertama-tama bahwa firman dari Allah, alam pun berbicara. Bapak Ibu yang mau tertarik dengan pemikiran-pemikiran yang sederhana yang saya sampaikan, tentu lewat pengalaman-pengalaman hidup, ikuti saya terus menerus, karena mohon doa, mohon dukungannya supaya saya dengan channel ini bisa saya menyampaikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua, dan membuat kita semakin boleh untuk digunakan ya, mewartakan firman Allah sampai ke ujung dunia ya. Pergilah berdua-dua ke kota-kota untuk menyampaikan berita tentang keselamatan, tentang Injil, tentang firman Tuhan, tentang Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan saya dipanggil, pergilah bersama channel ini berdua ya, mewarta ke seluruh dunia dengan doa dan dukungan Bapak Ibu ya, membuka channel Martinus Buntu Libu ya, firman dari Allah, alam pun berbicara. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membuka pola pikir kita, menguatkan iman kita, kebersamaan kita lewat membuka channel Martinus Buntu Libu ya, untuk melihat benda-benda yang ada di alam ini yang bisa menggambarkan tentang keselamatan, bisa menggambarkan tentang iman kita, bisa menggambarkan ya memberitahukan bahwa ya Yesus adalah Tuhan dan Allah kita, juru selamat kita, penyelamat kita, yang memberikan kita ya warisan surgawi ya. Syukur Bapak Ibu, kita diberikan warisan surgawi. Saya dan Bapak Ibu ya sama-sama berhak memiliki itu. Mari kita mewarta. Semoga demikian. Amin. Dah.